Saudara yang dikasihi Tuhan, Naaman punya segalanya, jabatan tinggi, kehormatan, kekuasaan, dan kemenangan. Tetapi satu penyakit kecil menghancurkan semuanya. Hari ini atau pagi ini kita belajar satu kebenaran penting. Tuhan sering menyembuhkan bukan ketika kita kuat, tetapi ketika kita mau merendahkan diri. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh dan kuat baru daripada Tuhan. Sebelum kami merenungkan firman-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dan berikan kami pengertian-pengertian yang baru. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Mari kita baca ayat yang pertama. Naaman, panglima raja negeri Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Tetapi orang itu sakit kusta. Saudaraku, di mata manusia, Naaman berhasil. Dia seorang panglima perang, orang yang terhormat, dan dipakai Tuhan memberi kemenangan. Tetapi di balik semua itu, Naaman sakit kusta. Satu penyakit yang mematikan pada zaman itu. Penyakit yang mengucilkan dirinya dari lingkungan. Penyakit yang tidak bisa disembunyikan selamanya. Banyak orang terlihat rohani, aktif dalam pelayanan, rajin beribadah, tetapi ada dalam tanda kutip kusta di hati. Apa itu? Kepahitan, dosa tersembunyi, kesombongan rohani, luka batin yang belum dibereskan. Tuhan tidak hanya peduli posisi kita, tetapi kondisi hati kita juga. Saudara, apa kusta yang sedang Tuhan singkapkan dalam hidup saudara? Yang kedua, Tuhan memakai orang kecil untuk membawa solusi besar. 2 Raja-Raja 5 ayat 2-3 dikatakan di sana, seorang anak perempuan kecil menjadi alat Tuhan memberi harapan. Tuhan tidak selalu pakai orang besar, bukan nabi besar, bukan imam, tapi seorang budak perempuan kecil. Saudaraku, jangan meremehkan kesaksian sederhana. Jangan meremehkan nasihat kecil. Jangan meremehkan doa yang singkat tapi tulus. Mungkin Tuhan mau memakai anak sekolah minggu, atau jemaat biasa, atau orang yang dianggap dalam tanda kutip tidak penting. Jangan tunggu jadi besar untuk dipakai Tuhan. Taat dulu, Tuhan yang besarkan. Yang ketiga, kesalahan besar Naaman datang ke Tuhan dengan membawa ego. Kalau saudara baca dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 9-11, di sana disimpulkan Naaman berkata, aku sangka ia akan keluar dan memanggil nama Tuhan. Waktu Naaman datang ke tempat Elisa, Naaman datang dengan satu ekspektasi sendiri, cara sendiri, metodenya sendiri, dengan standarnya sendiri. Ketika Tuhan bekerja tidak sesuai dengan bayangan, Naaman marah, Naaman tersinggung, Naaman hampir pulang tanpa mujizat. Ada banyak orang gagal menerima berkat bukan karena Tuhan tidak mau, tetapi karena terlalu mengatur Tuhan, terlalu gengsi untuk taat, terlalu bangga dengan logika sendiri. Kebenaran penting pada saat ini, kesombongan rohani bisa menghalangi mujizat.
Kalau kita lanjut di dalam 2 Raja 5 ayat 10, Elisa menyuruh Naaman untuk pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan. Saudaraku, sungai Yordan tidak istimewa, kotor, biasa saja, dan tidak spektakuler. Tetapi ketaatan membuat perbedaan. Tuhan sering memberi perintah yang kelihatannya terlalu sederhana, tidak masuk di akal, tidak sesuai dengan gengsi. Contoh, mengampuni orang yang melukai, setia dalam perkara kecil, bertobat sungguh-sungguh, taat meski tidak dipuji. Mujizat sering tersembunyi di balik ketaatan sederhana. Kemudian kita lanjut di ayat 13-14. Di sana Naaman akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Elisa. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali. Naaman pada akhirnya mendengar nasihat. Tidak keras kepala lagi, tidak bergengsi lagi, tidak merasa paling benar. Dan ketaatan membawa pemulihan total. Apa yang terjadi ketika Naaman mengikuti perintah Elisa? Tubuhnya kembali seperti seorang anak kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan Tuhan bukan setengah-setengah, bukan tambal sulam, tapi pemulihan secara menyeluruh. Tuhan sanggup memulihkan pernikahan saudara. Tuhan sanggup memulihkan pelayanan saudara. Tuhan sanggup memulihkan kerohanian saudara. Dan hidup yang rusak oleh dosa, Tuhan sanggup pulihkan. Saudara, dan pada akhirnya iman sejati melahirkan hidup yang berubah. Di ayat yang ke-15 akhirnya keluar satu pernyataan dari Naaman. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Iman sejati mengubah cara hidup. Iman sejati mengubah sikap hati. Dan iman yang sejati mengubah kesetiaan. Mujizat bukan tujuan akhir, tetapi pengenalan akan Tuhanlah itu yang menjadi tujuan. Pertanyaan akhir, saudara. Apakah saudara mencari Tuhan atau hanya mencari berkat-Nya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pendengar di mana saja saudara berada, hari ini Tuhan sedang bertanya, apakah saudara mau taat meski harus merendahkan diri? Apakah saudara mau masuk Yordanmu? Apakah engkau mau melepaskan egomu demi pemulihan? Naaman sembuh bukan karena air Yordan. Naaman sembuh karena ketaatan dan kerendahan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita memiliki kerendahan hati. Kalau kita ingin melihat mujizat terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, maka milikilah selalu ketaatan dan kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mendapat satu pelajaran yang penting, di mana kami harus benar-benar mengikuti apa yang Engkau perintahkan. Kami harus memiliki ketaatan dan kerendahan hati. Kami mau belajar dari kisah Naaman, Tuhan. Terima kasih buat teguran-Mu. Terima kasih buat nasihat-Mu di pagi hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencarian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam semuanya itu nama Tuhan saja dipermuliakan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.